Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai repeated games yang sudah kita mulai di video sebelumnya. Nah, kalau Anda ingat di video sebelumnya kita sudah mendefinisikan ya bahwa repeated games itu adalah sebuah permainan yang diulang berkali-kali. Misalnya Betrong diulang berkali-kali atau Kurno diulang berkali-kali. Nah, Kurno dan Betrangnya itu sendiri kita sebut sebagai stage game ya. Nah, stage game diulang berapa kali? Diulang T gitu ya. Nah, ini sebenarnya simbol khusus untuk permainan yang diulang sampai batas waktu tertentu atau finite. Ya. Nah, untuk permainan stage game yang diulang-ulang untuk batas waktu tertentu, kita akan menggunakan satu parameter lagi selain waktu, yaitu yang disebut sebagai discount factor. Jadi kalau waktunya tak hingga, kita bisa tulis T dan ada discount factor. Ya. Tulisannya delta biasanya. Gak jelek nih. Nah, ya. Ini untuk infinite. Tak hingga. Atau bisa juga ya, karena tak hingga ya, berarti harusnya tak hingga kali delta, koma delta. Nah, jadi di sini delta tadi disebut sebagai apa? Discount factor ya. Nah, tentu logika selanjutnya kita harus definisikan apa sih yang dimaksud dengan discount factor. Discount factor ini pada dasarnya adalah faktor yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pendapatan di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi discount factor adalah tadi ya faktor yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari future payoff. Present value nilai sekarang dari apa? Dari pendapatan masa depan. Payoff. Saya akan kasih stabilo pada present value nilai sekarang dari future payoff. Nah, misalnya seperti ini ya, kita punya uang Rp1.000.000 hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah Rp1.000.000 hari ini akan sama nilainya dengan Rp1.000.000 10 tahun yang akan datang? Nah, kalau Anda dikasih pertanyaan seperti ini, saya yakin sebagian besar dari Anda akan menjawab tidak akan sama. Kenapa? Karena Anda akan berpikir bahwa ada inflasi. Pada prinsipnya, kalau Anda ditawari seperti itu 1.000.000 sekarang atau 1.000.000 di masa yang akan datang, kalau kita nih ya dalam kondisi inflasi tinggi daripada menunggu di masa yang akan datang, mungkin kita akan lebih suka mendapatkan uang itu sekarang. Dalam hal ini, tadi contohnya ya, kita bisa katakan bahwa nilai uang kita yang sebanyak 1 juta ini didiskon, ya kan? Didiskon besar karena apa? Karena ada inflasi tadi. Nah, pertanyaannya lalu adalah diskonnya sebesar apa? Ya, tergantung dari diskon faktornya. Misal di sini ya, diskon faktor kita tulis, misal tadi uang kita adalah 1 juta. Kemudian diskon faktornya adalah 0,1. Ini berarti ya, uang 1 juta kita terima 10 tahun mendatang gitu, nilainya akan sama dengan 0,1 kali 1 juta 100 ya, akan sama dengan 100.000 saat ini gitu ya. Jadi 1 juta tahun depan misal ya. Terlalu cepat ya, nggak apa-apa lah, contoh aja ya, tahun depan sama dengan 100 sekarang. 100.000
Nah, kalau diskon faktornya 0,9 berarti 1 juta tahun depan akan sama dengan 900.000 sekarang. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kalau Anda dibandingkan dalam 2 waktu ini, tentu kalau kondisinya yang pertama Anda akan memilih 1 juta sekarang ya, tidak sabar gitu. Mending sekarang aja ya. Nah, kemudian tetapi kalau cuman 0,9 gitu, maka tidak masalah Anda bisa dapat sekarang atau nanti ya. Semakin tinggi nilai diskon faktor, berarti semakin kecil nilai pembayaran masa depan di diskon. Sehingga semakin mau kita menunggu pembayarannya gitu ya. Semakin tinggi nilai diskon faktor, semakin kecil diskon gitu ya, semakin mau kita menunggu pembayaran di masa yang akan datang. Contohnya yang 0,9 ini tadi. Nah, kalau Anda lihat tadi ya bahwa repeated games ini di dalamnya ada mengasumsikan discount factor, ini nanti juga akan mempengaruhi perilaku kita karena discount factor tersebut akan menentukan payoff kita. Di awal ketika kita membahas repeated games sudah disebutkan bahwa yang namanya payoff itu adalah penjumlahan payoff setiap waktunya, gitu kan ya. Tetapi sekarang karena ada discount factor, maka kita harus mempertimbangkan discount factor tersebut di dalam payoff repeated games yang sampai waktu tidak terhingga. Di sini misal kita tuliskan, payoff untuk T pertama, tahun pertama adalah payoff repeated. Ya. Di sini misalnya payoff-nya adalah payoff untuk individu 1, U1, UI aja di tahun T1 ditambah biar pas nulis ininya, payoff 1 T1 ditambah payoff 2 ditambah payoff ketiga sampai seterusnya sampai tak hingga ya. Berarti ini sama dengan penjumlahan sampai tak hingga dimulai dari T sama dengan 1 UI T. Nah, in prinsip ini adalah payoff kalau permainannya dilakukan sampai batas tertentu finite. Nah, tapi kalau infinite tadi ada discount factor, makanya kita harus tambahkan discount factor-nya di sini. S delta 0 karena tidak ada ya. Karena ya tidak didiskon kalau waktu itu sendiri. Diskon tahun pertama, kemudian diskon faktor ketiga gitu ya. Berarti di sini kalau Anda lihat kita tambahi delta T minus 1. Nah, seringkali hanya untuk mempermudah eksposisi saja, biasanya juga kita kalikan 1 dikurangi delta di sini. Ya. Nah, ini adalah payoff untuk permainan repeated games dalam waktu yang infinite. Sampai batas waktu yang tidak terhingga ada discount factor-nya. Nah, satu hal di sini yang menarik adalah bagaimana melakukan penjumlahan sampai tak terhingga ya. Nah, di sini kita menggunakan deret geometris nih. Deret geometris di mana gitu ya. Kita tahu bahwa
Kalau Anda lupa deret geometris sampai waktu tak terhingga, tak hingga T1 min 1 ini sama dengan ini adalah deret geometris. Oke. Nah, jadi ini adalah payoff untuk permainan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang tidak terhingga. Lalu, apa yang bisa kita gunakan dari pengetahuan kita mengenai permainan dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang tak hingga ini? Nah, ketika permainan dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang tak hingga ini, ada kemungkinan pemain melakukan kolusi, gitu ya. Melakukan kolusi, artinya mereka bekerja sama. Nah, kemudian ketika mereka bekerja sama, berarti ada risiko juga dong bahwa di dalam kerjasama tersebut yang berlangsung sampai akhir tidak terhingga itu, bisa jadi salah satunya itu tidak menepati perjanjian, gitu kan ya. Membuka adanya kolusi. Permainan yang dilakukan secara berulang-ulang ini membuka peluang untuk melakukan antara pemain melakukan kolusi atau kerjasama. Nah, di dalam kolusi ini ada kemungkinan kolusinya bubar. Karena salah satu apa? Karena salah satu deviasi misalnya. Nah, kenapa ketika salah satu deviasi kemudian kolusinya bubar? Karena pemain menerapkan sebuah strategi yang kita sebut sebagai trigger strategi. Apa itu yang dimaksud dengan trigger strategi? Trigger strategi adalah strategi yang memberikan ancaman kepada lawan dengan mengatakan bahwa saya akan memberikan hukum yang paling keras, ya. Saya akan memberikan hukuman ke lawan saya jika lawan saya keluar atau deviasi dari kesepakatan. Ya, jadi ancaman jika keluar, ancaman jika deviasi. Nah, bentuk trigger strategi yang paling keras disebut sebagai grim trigger strategi. Grim trigger strategi ya. Grim trigger strategi ini ancamannya ancaman yang paling kelas berat ini ya. Misalnya yaitu dikeluarkan dari kampus gini kalau plagiasi contoh ya. Jadi grim trigger strategi adalah strategi di mana pemain akan menghukum lawan mainnya dan hukumannya ini paling keras, dan hukumannya itu dilakukan sejak terjadi pelanggaran sampai permainan ini berakhir atau alias selamanya. Misalnya ya, ada dua perusahaan yang melakukan kolusi di suatu tahun tertentu 2015 misalnya. Kemudian salah satu melanggar perjanjian, sejak masa pelanggaran itu sampai selamanya, maka mereka akan langsung melakukan perang harga, marginal cost price setting misalnya. Nah, ya, dihukum sampai selama-lamanya. Grim trigger strategi ya. Hukuman dari saat deviasi sampai selamanya. Atau bisa disebutnya wah orang nggak pemaaf gitu ya. Ini tapi bukan masalah maaf apa enggak, ini adalah strategi aja. Dalam nanti akan lebih jelas kalau kita menggunakannya oligopoli. Nah, kita akan gunakannya dalam aplikasi Betrang ya, perang harga. Berarti kita sebutnya adalah
repeated pattern, infinitely repeated pattern gitu ya. That pattern, okay. Infinitely repeated pattern game. Nah, kalau tadi sebelumnya dulu bahwa kalau Betrong diulang-ulang tapi waktunya terbatas, kita jelas bahwa subgame perfect Nash equilibriumnya akan unik, yaitu harga sama dengan marginal cost. Ketika Betrong diulang sampai waktu yang tak hingga, maka ada kemungkinan untuk kolusi antar perusahaan. Perusahaan bisa sepakat untuk menetapkan harga monopoli dan membagi profit secara rata ke semua perusahaan. Kalau perusahaannya 2, berarti bisa dibagi 2. Nah, tetapi bisa jadi tadi bahwa kolusi ini ada resiko bahwa salah satu deviasi dari kesepakatan. Ada perusahaan yang ingin menikmati keuntungan monopolinya sendiri, misalnya dengan melanggar kesepakatan dan menurunkan harga sedikit di bawah harga monopoli, sehingga bisa memperoleh seluruh pasar ya, karena harganya lebih rendah. Nah, jika ini terjadi, perusahaan lain bisa menerapkan trigger strategi nih. Caranya apa? Ya, ketika kamu melanggar kesepakatan, saya tidak hanya akan menurunkan harga saya, tapi saya akan langsung menurunkan harga saya setara dengan harga sama dengan marginal cost. Nah, dari sini tadi ya, kita bisa lihat kesepakatannya awalnya adalah price sama dengan price monopoli. Itu kan ya. Nah, mungkin kita asumsikan ini aja ya, 2 perusahaan. Di awal P1 sama dengan P2 sama dengan harga monopoli, keuntungan dibagi 2. Ternyata perusahaan satu ini nih melakukan pelanggaran, sehingga yang terjadi apa? P1 lebih rendah dari P2 sama dengan P monopoli. Nah, sejak saat itu apa yang dilakukan perusahaan 2? Grim trigger strategi. Yaitu apa? P2 bisa jadi menerapkan harga, saya tulis ya grim, sehingga P2 memutuskan harganya sama dengan marginal cost. Ya, terpaksa nanti perusahaan satu akibatnya juga harus menerapkan harga sesama dengan marginal cost. Nah, oleh karena itu di sini yang bisa kita lihat adalah dalam membuat keputusan gitu ya, apakah akan menaati kesepakatan atau melanggar kesepakatan, perusahaan ini nanti akan membandingkan payoff antara melanggar atau tidak melanggar. Jangan lupa kita ada discount factor dalam konteks infinitely ya. Artinya gini, kalau kita menaati kesepakatan, mendapatkan profit monopoli dibagi 2, tapi profitnya tidak hanya sekarang, tapi menunggu setiap periodenya kan ya. Tapi kalau kita melakukan deviasi, berarti sekarang kita akan mendapatkan profit monopoli, selanjutnya profit kita 0. Nah, dibandingkan saja nih di antara profit payoff ketika menaati kesepakatan atau payoff ketika melakukan deviasi. Nah, di sini bisa kita lihat kondisinya ya. Perusahaan akan menaati kontrak jika apa? Perusahaan tidak akan deviasi menaati gini ya. Ini aja, perusahaan menaati kesepakatan kolusi jika payoff kolusi lebih besar dari payoff deviasi. Kolusi di sini ya, perhatikan monopoli payoff kolusi lebih besar dari payoff
deviasi. Nah, payoff kolusinya tadi apa? Payoff kolusinya adalah payoff monopoli yang dibagi dua kan ya. Berarti bisa saya tuliskan di sini adalah setengah profit monopoli, P-nya gede ya. Ini di periode 1 ditambah periode kedua, jangan lupa ada diskon faktor, setengah profit monopoli, jangan lupa waktu ketiga berarti kuadrat, setengah profit monopoli sampai tak hingga ya. Ini harus lebih besar dari profit deviasi. Kalau deviasi ya berarti dia dapat monopoli aja sendiri, kesemuanya hanya dia hanya tidak dibagi dua ya. Profitnya diri sendiri, tidak dibagi dua. Berarti bisa saya tuliskan nih profit monopoli ya di sini. Kenapa hanya 1? Tidak dibagi 2 dan dapatnya hanya kali itu, karena setelah itu kan tadi saya bilang setelah ada profit monopoli profitnya akan 0. Kenapa 0? Karena adanya green trigger strategy di mana perusahaan yang tadi berkolusi bersama gitu merasa dikhianati sehingga dia menghukum dengan marginal cost pricing. Nah, kemudian di sini saya bisa pindahkan ini ke sisi sebelah sini ya, sehingga saya hanya punya ini M kuadrat setengah PM lebih besar dari PM dikurangi setengah PM. Nah, kemudian di sini saya bisa keluarkan dulu setengah PM-nya ya. Setengah PM dikali delta plus delta kuadrat plus delta pangkat 3 plus terus sama dengan setengah PM ya, profit monopoli. Saya bisa coret ini dan ingat ini adalah deret geometris yang tadi sudah kita pelajari ya. Bukan kita pelajari sih, kita singgung. Penjumlahan dari deret geometris sampai tak hingga kita akan dapatkan delta dibagi 1 minus delta. Ini lebih besar daripada 1. Kita akan selesaikan. Berarti delta lebih besar dari 1 minus delta, 2 delta sama dengan 1, sehingga delta dengan setengah. Dan delta ini tadi apa? Discount factor. Nah, di sini apa yang kita pelajari coba? Ini artinya bahwa perusahaan akan mau menaati kontrak. Menaati kontrak kan dapat keuntungan setiap waktunya sampai masa yang akan datang ya, harus bersabar setiap periode dapat dengan memperhitungkan discount factor ya. Sementara kalau deviasi dapat sekali langsung gelondongan profit monopoli. Nah, perusahaan hanya mau menaati kontrak dan sabar menunggu payoff setiap waktu hingga selamanya jika nilai faktornya lebih dari setengah. Anda ingat kan ya, semakin tinggi nilai diskon faktor semakin kecil pembayaran di masa depan di diskon, sehingga semakin mau kita menunggu payoff kita di masa yang akan datang. Dan ini masuk akal kan ya, karena perusahaan, karena payoff-nya tidak didiskon banyak di masa yang akan datang, sabar menunggu. Nah, tapi kalau ini payoff-nya kecil, ya nggak mau perusahaan menaati kontrak, dia akan lebih memilih untuk mendapatkan keuntungannya saat ini, keuntungan monopoli ya. Jadi
Di sini kita sudah mempelajari mengenai peran dari discount factor. Nah, kita akan ulangi sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi di awal mengenai permainan repeated yang diulang sebesar infinite ya, atau tak hingga. Yang pertama, dalam permainan yang diulang sampai waktu tak hingga, yang paling penting harus kita pelajari adalah bahwa ada peran discount factor di situ, dan itu akan menentukan bagaimana perilaku individu, gitu ya. Kemudian yang kedua, semakin tinggi discount factor, maka semakin sedikit masa depan diskon, semakin sabar seseorang untuk menunggu pembayaran di masa yang akan datang. Yang kedua, kita juga mempelajari bahwa payoff di dalam infinitely repeated games itu tidak hanya penjumlahan dari payoffs setiap periodenya, tetapi juga harus memperhitungkan discount factor di setiap waktu. Ya, di sini untuk penyelesaian gamenya nanti bukan penyelesaian game ya, untuk menghitung apakah seorang pemain akan menaati kolusi atau tidak, kita akan memanfaatkan deret geometris. Nah, ketika permainan dilakukan secara berulang-ulang, akan ada kemungkinan bahwa pemain atau perusahaan akan melakukan kolusi. Nah, dalam melakukan kolusi, perusahaan bisa menerapkan sebuah strategi yang disebut sebagai trigger strategi. Trigger strategi ini adalah sebuah strategi yang mengancam lawan akan memberikan hukuman jika lawan melakukan deviasi. Trigger strategi yang paling kuat adalah grim trigger strategi, di mana pemain menghukum selamanya jika sekali lawan main melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati. Yang terakhir yang kita contohkan adalah contoh dalam oligopoli, yaitu perusahaan melakukan kesepakatan kolusi dengan menetapkan harga sebesar harga monopoli. Nah, kesepakatan ini bisa tetap dipertahankan selama diskon faktornya relatif tinggi. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.